Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He's faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Dan Kau Alfa, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu ini. Minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Mei. Kita udah memulai sekolah minggu kita. Maka yang harus dilakukan adalah nggak boleh lagi main-main, nggak boleh lagi makan, minum, segala macam ya. Kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu ya, habis itu kita berdoa. Kita nyanyiin lagu Waktu Paling Indah. Waktu paling indah tuh waktu apa? Waktu kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah hafal belum lagunya? Kita udah nyanyiin lagu ini beberapa minggu loh. Ya, kita nyanyiin lagu ini ya. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Mari kita berdoa ya adik-adik. Dilipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang suka baca Alkitab? Siapa yang tahu cerita-cerita Alkitab? Ayo, gimana cara tahunya cerita Alkitab selain mendengarkan sekolah minggu pagi? Dengan cara membaca Alkitab. Siapa yang suka baca Alkitab di sini? Yang belum bisa dibacain papa mama atau cici kokonya. Siapa yang suka dibacain Alkitab? Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Kita nyanyiin lagu ini ya. Oh, lagu ini juga udah kita nyanyiin kemarin. Kenapa sih si Felis ini selalu ulang-ulang lagunya? Supaya lagunya kita ingat, kita hafal. Jadi kita bisa nyanyiin itu terus-terusan. Nanti kalau kita tatap muka lagi, kita bisa nyanyiin lagunya. Nggak apa-apa, bisanya dikit-dikit. Yang penting nanti kita bisa nyanyiin sama-sama. Ya adik-adik ya, kita nyanyiin ini lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Puji doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau kita mau tumbuh, kita harus sering-sering baca Alkitab, baca kitab suci dan berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya adik-adik ya, minggu ini kita akan lanjutin cerita tentang Samuel. Siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu? Ceritanya tentang siapa? Tentang lahirnya Samuel. Samuel anak ibu siapa? Hana. Samuel ada di rumah bapak siapa setelah lahir? Imam Eli. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau tahu Tuhan Yesus mau ngomong apa sama kita. Jadi kalau lagi firman Tuhan gak boleh main-main juga, gak boleh iseng-isengin, tapi kita harus pasang kuping untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyiin sebuah lagu dulu ya. Lagu Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Ya adik-adik, kita nyanyiin lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya.
Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita tentang Samuel, hamba-Mu. Tuhan, beri kami telinga seorang murid dan hati seorang murid, pikiran seorang murid, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap orang tua kami, juga memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Tante mau cerita tentang Samuel mendengar suara Tuhan. Cerita ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 3. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat kesungguhan doa dari Ibu Hana. Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Hana. Setahun kemudian, anak itu lahir, dan anak itu diberi nama Samuel. Sesuai dengan janji Ibu Hana kepada Tuhan, maka Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di Bait Suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia, karena Samuel seorang anak yang baik dan anak yang dengar-dengaran. Pada suatu hari, ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Samuel mengira itu suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Dan Imam Eli menyuruh Samuel tidur lagi karena dia tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya kembali, "Samuel, Samuel." Dan Samuel kembali kepada Imam Eli. Imam Eli berkata bahwa ia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Dan Samuel pun tidur lagi. Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Dan Samuel kembali kepada Imam Eli. Dan akhirnya Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel untuk keempat kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel bangun dan menjawab panggilan Tuhan. "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Besok paginya, Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya, Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Demikian ceritanya hari ini adik-adik tentang Samuel. Berapa kali Samuel dipanggil Tuhan? Ya, 3 kali. Dan yang keempat kalinya Samuel menjawab. Jadi Tuhan memanggil Samuel sebanyak 4 kali. Siapa nama ibunya Samuel? Ibu Hana. Iya, betul. Ibu Hana. Ibu Hana waktu itu berdoa meminta kepada Tuhan seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Hana. Nah, adik-adik, ceritanya
selesai tentang Samuel. Nanti minggu depan kita akan sambung dengan cerita yang lain. Nah, tapi ada ayat hafalan. Ayat hafalannya 1 Samuel 3 ayat 9. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita ulangin sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang Samuel. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang siapa? Samuel. Ayat hafalnya tadi udah, sekarang pertanyaannya ya 5. Pertama, nama mamanya Samuel siapa? Oke. Kedua, Samuel tinggal di bait suci. Samuel tinggal sama imam siapa? Oke. Ketiga, berapa kali Samuel dipanggil Tuhan? Sebelum dia tanya Imam Eli dan Imam Eli bilang, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Sebelum itu, berapa kali Samuel dipanggil Tuhan? Keempat, Samuel setelah itu, setelah dia makin besar, Samuel menjadi apa? Oke, kelima, cerita Samuel ini diambil dari kitab apa dan pasal berapa? Dari berapa sampai berapa? Oke, dijawab pertanyaannya, dikirim ke Tante Erni. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita nyanyiin lagu ya. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita pernah nyanyiin lagu ini nih. Seperti Samuel yang Tuhan panggil dan dia dengar-dengaran, kita juga mau dengar-dengaran. Ya, kita nyanyiin lagu ini. Kalau Tuhan panggil kita jawab, ya Tuhan saya. Gitu ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita udah selesai firman Tuhannya, kita udah memuji dan menyembah Tuhan, udah nyanyi, udah berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita doa lagi ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang
Tuhan berikan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadikan kami Samuel kecil yang mau terus mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, minggu ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, di jam yang sama. Jam berapa? 8.30. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dadah. Bye.